Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan sukacita. Adakah sukacita hari ini? Amin, semoga ada dan selalu ada di dalam hati kita. Berbicara tentang sukacita, biasanya orang itu kalau bersukacita pasti sedang semangat, sedang bahagia. Berbeda dengan orang yang mungkin sedang tidak bisa bersukacita, mungkin karena sedang lelah atau capek. Pasti kita di sini pernah merasakan capek atau lelah, jenuh, dan mungkin membutuhkan waktu sejenak untuk berhenti dari rutinitas. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan merenungkan sebuah perintah Tuhan yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Mungkin sejak kecil kita juga sudah tidak asing dengan perintah yang satu ini, yaitu di dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ke-8. Nah, ini bacaan kita pada hari ini, Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini merupakan judul renungan kita pada hari ini. Bapak Ibu, sebelumnya, apa sih itu hari Sabat? Apa itu hari Sabat? Kapan itu hari Sabat? Nah, hari Sabat itu bukanlah sekedar hari libur atau hari kita beristirahat atau di tanggalan itu tanggalnya merah. Tidak sekedar itu Bapak Ibu. Tetapi hari Sabat itu merupakan sebuah waktu yang khusus diperuntukkan bagi kita untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan, lalu juga beristirahat dari pekerjaan kita. Nah, hari Sabat ini merupakan hari di mana kita diingatkan akan karya penciptaan Allah dan kasih-Nya yang tak terbatas. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa kita ini perlu mengingat dan menguduskan hari Sabat? Yang pertama, Bapak Ibu, untuk mengingat karya penciptaan. Nah, hari Sabat ini mengingatkan kita bahwa Allah itu sudah menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari, dari hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-6. Nah, pada hari yang ke-7 Allah beristirahat, yaitu dengan menguduskan hari Sabat. Nah, kita juga ikut serta, ikut merayakan karya agung Allah. Lalu, yang kedua yaitu untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hari Sabat itu adalah waktu yang tepat untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, juga boleh melalui membaca firman dan merenungkan kasih Tuhan. Lalu di hari Sabat juga memberikan kesegaran, yaitu dengan cara beristirahat dari segala aktivitas duniawi pada hari Sabat, sehingga memberikan kesegaran bagi jiwa dan raga kita. Jika kita sudah bekerja ataupun belajar dalam hari Senin sampai hari Sabtu, dan kita mempunyai satu hari yaitu hari Minggu untuk kita beristirahat sejenak, untuk kita berfokus beribadah kepada Tuhan. Nah, lalu bagaimana cara-cara kita menguduskan hari Sabat?
Yang pertama, tentu saja beribadah ke gereja di hari Minggu. Menghadiri ibadah bersama keluarga, boleh bersama teman-teman. Jadi kita bersama-sama bergereja, beribadah. Lalu kita juga bisa berdoa, meluangkan waktu untuk berdoa secara pribadi, atau bisa juga berdoa bersama keluarga. Lalu membaca firman Tuhan. Nah, merenungkan isi Alkitab dan biarkan firman Tuhan itu menginspirasi hidup kita. Lalu di hari Sabat kita juga bisa berbuat baik, menggunakan waktu di hari Sabat untuk mengasihi sesama, membantu sesama. Di situ kita bisa menunjukkan kasih Yesus Kristus dengan cara kita menyalurkan perbuatan baik kita kepada sesama. Lalu di hari Sabat kita menghindari kegiatan yang bersifat duniawi dan fokus kepada hal-hal rohani, yaitu dengan beribadah tadi, kita bergereja, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Nah, sedikit cerita dari saya, Bapak Ibu. Saya sebagai mahasiswa semester 5, pasti saya mempunyai banyak sekali tugas dari dosen-dosen. Tidak hanya satu matkul, ada beberapa matkul, dan hampir di semua matkul itu pasti ada tugas. Nah, terutama saya pada saat ini itu adalah semester 5. Nah, di semester 5 ini saya itu diberi tugas, yaitu untuk membuat suatu produk. Nah, membuat suatu produk di semester ini. Lalu produk yang kami buat, yaitu saya dan teman-teman kelompok saya, itu adalah membuat materi pembelajaran. Sebuah materi pembelajaran itu dengan menggunakan media yang bersifat kreatif dan interaktif. Nah, saya dengan kelompok saya ini membuat materi pembelajaran dengan media yang interaktif dan kreatif. Itu untuk kelas 2 SD. Nah, kebetulan di salah satu materi yang kami buat itu ada yang bertema Aku Rajin ke Gereja. Itu untuk anak kelas 2 SD, ada materi dengan tema Aku Rajin ke Gereja. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya, yaitu dalam bentuk PowerPoint nggih, Bapak Ibu. Nah, di dalam materi ini secara tidak langsung guru itu mengajarkan anak-anak untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Nah, dengan caranya yaitu dengan mengajak anak-anak untuk rajin ke gereja. Nah, kalau biasanya anak-anak itu ke sekolah minggu nggih. Jadi guru itu mengajak anak-anak untuk ayo kita rajin ke sekolah minggu. Setiap hari Minggu kita ke gereja, kita sekolah minggu bersama teman-teman. Begitu. Lalu juga menampilkan dan mengajarkan anak-anak itu kalau di sekolah minggu kita ngapain aja sih? Ada apa saja sih di sekolah minggu itu? Nah, di sini ada berdoa, ada memuji Tuhan, lalu membaca Alkitab, juga mendengarkan cerita-cerita Alkitab. Juga kita memberitahu apa sih tujuan sekolah minggu itu. Nah, di dalam pembelajaran tersebut, guru itu berusaha untuk mengajak anak-anak supaya rajin ke sekolah minggu, ya dengan cara menggambarkan situasi sekolah minggu yang menyenangkan supaya anak-anak itu tertarik. Tidak ada paksaan dari orang tua. Biasanya anak-anak itu susah dibangunkan pagi-pagi, ayo ke sekolah minggu.
itu susah. Nah, jadi di sini guru itu mengajarkan anak-anak untuk rajin ke sekolah minggu dengan menggambarkan bahwa sekolah minggu itu menyenangkan begitu. Sehingga anak-anak bisa mengutamakan ke sekolah minggu dan mengingat serta menguduskan hari Sabat. Begitu Bapak Ibu. Sehingga di hari Sabat ini kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, yaitu dengan menguduskan hari Sabat ini kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Lalu kita menemukan kedamaian. Hari Sabat itu merupakan waktu untuk kita menemukan kedamaian di tengah kesibukan hidup kita. Juga kita bisa memperkuat hubungan kita dengan keluarga kita, yaitu dengan meluangkan waktu bersama keluarga untuk melakukan aktivitas yang positif dan membangun. Bapak Ibu, hari Sabat itu merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dengan menguduskan hari Sabat, kita menunjukkan kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berkomitmen untuk kita selalu mengingat dan menguduskan hari Sabat dengan lebih sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.